Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahi ala ni'matil iman wa ala ni'matil islam wa ala ni'matis sihah. Thumma salatu wassalamu daimaini mutalazimaini ila habibina wa nabiyyina Muhammad sallallahu alaihi wasallam alladzi qad akhrajan nas minadh dhulumati ilan nur. Yang kami hormati Ustadz Rasmu'in MPDI selaku dosen pengampu mata kuliah Pemikiran Pendidikan Islam, dan juga tak lupa rekan-rekan sekalian mahasiswa kelas PAIB UIN Maulana Malik Ibrahim Malang yang insya Allah senantiasa dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik teman-teman sekalian, perkenankan kami dari kelompok 9 yang beranggotakan saya sendiri Muhammad Fatih Ar-Raihan dengan NIM 210-10111-0045, dan juga rekan saya Muhammad Naufal Diaul Haq dengan NIM 210-10111-0036. Pada kesempatan kali ini kami akan menyampaikan materi mengenai pemikiran pendidikan Islam Kiai Haji Ahmad Dahlan. Baik teman-teman sekalian, perlu diketahui bahwa topik pembahasan kita pada kesempatan kali ini ada 4. Yang pertama, kita akan bahas mengenai biografi atau riwayat hidup dari seorang Kiai Haji Ahmad Dahlan. Setelah itu, kita akan membahas mengenai aktivitas sosial dan juga keagamaan yang dilakukan oleh Kiai Haji Ahmad Dahlan. Setelah membahas mengenai seperti apa aktivitas sosial dan juga keagamaan dari Kiai Haji Ahmad Dahlan, kita akan bahas mengenai landasan filosofis dari pemikiran pendidikan Islam Kiai Haji Ahmad Dahlan itu seperti apa. Dan yang terakhir nanti kita akan sama-sama membahas mengenai pemikiran pendidikan Islam yang dikemukakan oleh Kiai Haji Ahmad Dahlan. Baik, langsung saja tanpa panjang lebar kita masuk kepada topik pembahasan yang pertama tentang biografi atau riwayat hidup dari seorang Kiai Haji Ahmad Dahlan yang akan disampaikan oleh rekan saya Mas Naufal Muhammad Naufal Diaul Haq. Kepada Mas Naufal, disilakan. Kiai Haji Ahmad Dahlan lahir pada tanggal 1 Agustus 1868. Beliau merupakan putra keempat dari 7 bersaudara Kiai Haji Abu Bakar. Kiai Haji Abu Bakar merupakan ulama terkemuka serta khotib di Masjid Akbar Kesultanan Yogyakarta. Ibu beliau merupakan putri dari Kiai Haji Ibrahim, salah seorang penghulu Kesultanan Yogyakarta. Nama kecil Kiai Haji Ahmad Dahlan adalah Muhammad Darwis. Beliau merupakan anak keempat dari 7 bersaudara yang seluruh saudaranya adalah perempuan, kecuali adik bungsunya. Beliau termasuk keturunan ke-12 dari Maulana Malik Ibrahim, salah seorang terkemuka di antara Wali Songo, yaitu pelopor penyebar agama Islam di tanah Jawa. Pada umur 15 tahun, beliau berangkat haji dan tinggal di Mekah selama 5 tahun. Pada masa ini, Ahmad Dahlan mulai berinteraksi dengan para pemikir-pemikir pembaharu Islam seperti Muhammad Abduh, Al-Afghani, Rashid Ridho, Ibnu Taimiyah. Serta saat kembali ke Indonesia tahun 1888, beliau berganti nama menjadi Ahmad Dahlan. Pada tahun 1930, beliau berangkat lagi ke Mekah dan menetap di sana selama kurang lebih 2 tahun. Pada masa itu, beliau sempat berguru kepada Syekh Ahmad Khotib yang merupakan guru dari pendiri Nahdlatul Ulama, Haji Hasyim Asy'ari. Pada tahun 1912, beliau mendirikan Muhammadiyah di Kampung Kauman, Yogyakarta. Kiai Haji Ahmad Dahlan meninggal pada tahun 1923, tepatnya pada tanggal 23 Februari, dan dimakamkan di pemakaman Karangkajan, Yogyakarta. Aktivitas sosial keagamaan Ahmad Dahlan. Kiai Haji Ahmad Dahlan tidak pernah mengenal lelah dalam menuntut ilmu dan mengamalkannya kepada masyarakat sekitar. Ahmad Dahlan dikenal sebagai seorang ulama dan seorang pedagang yang tidak lepas dari aktivitas sosial keagamaan. Menurut beliau, sebagai seorang pedagang, beliau memiliki kesempatan besar untuk melakukan aktivitas sosial keagamaan.
Ahmad Dahlan juga sering melakukan perjalanan keluar kampung untuk berdagang dan perjalanan. Beliau bertemu dengan ulama, kiai, tokoh-tokoh umat Islam. Mereka saling bertukar pikiran tentang disiplin ilmu seperti ilmu agama, sosial, dan permasalahan-permasalahan yang ada di sekitar masyarakat setempat. Karena kegemarannya menjalin silaturahmi di luar orang-orang kampung, Ahmad Dahlan semakin populer di masyarakat luar. Aktivitas sosial keagamaan yang dilakukan oleh setelah kepulangan Ahmad Dahlan dari Mekah, yang pertama sebagai seorang khatib, beliau menyampaikan ide pembaruan tentang kesalahan arah kiblat sholat yang sebenarnya banyak terjadi di tanah Jawa, yang arah kiblatnya yang seharusnya menghadap ke arah barat daya malah menghadap ke arah barat. Hal ini sesuai dengan perhitungan ilmu falak. Meskipun banyak menerima penolakan dengan pembaruan ilmunya, Ahmad Dahlan tidak menyerah begitu saja. Menurut dia, agama Islam tidak akan berdiri tegak tanpa adanya perjuangan melalui sebuah wadah. Begitupun juga perjuangan membebaskan bangsa Indonesia dari penjajahan Belanda. Harus disertai dengan peningkatan ilmu pengetahuan dan kecerdasan melalui lembaga pendidikan. Akhirnya, Ahmad Dahlan memberikan nasihat kepada masyarakat untuk beramal, berorganisasi, dan berpegang pada prinsip senantiasa mempertanggungjawabkan perbuatan kepada Allah. Hal ini memiliki arti semua perbuatan manusia hendaknya merujuk pada ketentuan-ketentuan yang telah ditentukan oleh Allah dalam sebuah wujud syariat. Alhamdulillah, setelah kita sama-sama mendengarkan penjelasan dari Mas Naufal terkait tentang biografi dan juga aktivitas sosial keagamaan dari Kiai Haji Ahmad Dahlan. Setelah ini, kami akan membahas mengenai landasan filosofis dari pemikiran pendidikan Islam Kiai Haji Ahmad Dahlan. Baik teman-teman sekalian, seperti yang kita ketahui bahwa Kiai Haji Ahmad Dahlan ini adalah salah satu tokoh pembaharu pendidikan yang tidak banyak meninggalkan warisan-warisan berupa karya tulisan. Beliau ini bisa dikatakan sebagai sosok yang lebih mengutamakan pewarisan amal usaha dibandingkan dengan warisan-warisan berupa tulisan yang biasa kita sebut sebagai man in action. Nah, kendati demikian, tidak berarti seorang Kiai Haji Ahmad Dahlan ini tidak memiliki gagasan untuk memajukan Islam dan juga pendidikannya. Karena dalam usaha Muhammadiyah sendiri, di dalamnya itu terdapat refleksi dan juga manifestasi dari gagasan pemikirannya pada bidang keagamaan dan juga pendidikan. Nah, kemudian untuk mengetahui seperti apa orientasi ataupun landasan filosofis dari konsep pemikiran pendidikan Islam yang digunakan oleh Kiai Haji Ahmad Dahlan ini, kita sebenarnya itu harus lebih merujuk kepada bagaimana cara beliau dalam membangun sistem pendidikan. Karena menurut Kiai Haji Ahmad Dahlan sendiri, pelaksanaan pendidikan yang baik ini semestinya didasarkan pada landasan filosofis yang kokoh. Agar apa? Agar dapat menjadikan rumusan konsep dan juga tujuan pendidikan yang lebih kuat dan juga lebih seimbang, baik secara vertikal, yakni hubungan manusia dengan kholiknya, maupun secara horizontal, yakni hubungan manusia dengan makhluk. Itu harus sama-sama kuat, sama-sama seimbang. Nah, Kiai Haji Ahmad Dahlan sendiri dalam pemikirannya itu melandasi dari dua sisi tugas penciptaan manusia. Seperti yang kita tahu, yang pertama, dua sisi tugas penciptaan manusia ini adalah manusia sebagai hamba Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah Subhanahu wa Ta'ala kan telah menciptakan manusia di dunia ini dengan tugas pokok untuk menyembah, semata-mata untuk menyembah kepada Allah. Dalam Al-Quran dijelaskan pada surah Adz-Dzariyat ayat 56, Allah di sana itu berfirman, yang artinya, tidaklah aku jadikan jin dan juga manusia, melainkan supaya mereka menyembahku. Kemudian yang kedua, tugas penciptaan manusia yang kedua adalah manusia diciptakan itu sebagai khalifah Allah di bumi. Selain memiliki tugas pokok untuk menyembah Sang Khalik, manusia ini kan diciptakan juga untuk menjadi penguasa atau khalifah di bumi ini. Seperti yang telah
kita ketahui bersama, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam surah Al-Baqarah ayat 30, yang artinya, ingatlah ketika Tuhanmu itu berfirman kepada para malaikat, sesungguhnya aku hendak menjadikan manusia-manusia itu khalifah di bumi. Nah, teman-teman sekalian, sebelum Allah Subhanahu wa Ta'ala ini menjadikan manusia sebagai hamba dan juga sebagai khalifah, dalam proses penciptaannya ini manusia diberikan ruh serta akal. Ruh dan akal ini digunakan untuk bekal manusia dalam mengarungi kehidupannya. Nah, untuk menumbuhkan ruh dan juga akal ini, pendidikan itu sangat berperan penting, yakni perannya pendidikan sebagai media untuk mengembangkan potensi dari ruh untuk melakukan penalaran dari petunjuk pelaksanaan kepatuhan dan juga ketundukan manusia kepada Kholiknya. Ini menggunakan ruh. Adapun akal, ini memiliki eksistensi sebagai potensi dasar bagi peserta didik yang senantiasa perlu dipelihara dan juga dikembangkan untuk menyusun kerangka berpikir agar dapat menata hubungannya dengan baik secara harmonis, secara vertikal kepada Allah maupun secara horizontal kepada sesama makhluk. Nah, dalam landasan filosofisnya, Kiai Haji Ahmad Dahlan ini juga merumuskan tujuan dari pendidikan Islam yang hendaknya itu ditujukan semata-mata pada usaha untuk membentuk manusia muslim yang memiliki budi pekerti yang luhur, kemudian menjadikan manusia itu alim dalam agamanya, kemudian menjadikan manusia memiliki pandangan yang luas, serta memiliki pemahaman yang baik mengenai masalah duniawi melalui pengetahuan umum, serta pemahaman yang baik pula terhadap masalah akhirati. Jadi semua itu berimbang, teman-teman, balance. Sehingga para individu-individu ini yang terlahir dari proses pendidikan Islam yang benar dapat disebut sebagai individu yang utuh. Individu yang utuh ini seperti apa? Yakni individu yang mampu menguasai ilmu agama dan juga ilmu umum secara baik, yang akan digunakan sebagai bekal dalam menjalani kehidupan. Nah, kurang lebih seperti itu, teman-teman sekalian, penjelasan mengenai landasan filosofis dari pemikiran pendidikan Islam Kiai Haji Ahmad Dahlan. Baik, selanjutnya masuk kepada materi utama, pembahasan mengenai pemikiran pendidikan Islam yang disampaikan atau yang digagas oleh Kiai Haji Ahmad Dahlan. Baik, teman-teman sekalian, pemikiran pendidikan Islam Kiai Haji Ahmad Dahlan yang pertama ini adalah tentang integrasi dari ilmu dan juga dari amal. Kiai Haji Ahmad Dahlan sendiri memberikan penekanan yang lumayan pada poin ini, bahwa beragama itu adalah beramal. Artinya seperti apa? Beragama dan juga beramal ini, maknanya orang yang beragama itu adalah orang yang menyerahkan jiwa dan juga hidupnya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Penyerahan hidup dan juga jiwa kepada Allah ini dibuktikan dengan tindakan dan juga perbuatan, bisa berupa rela berkorban, baik itu berkorban harta maupun berkorban diri, serta melakukan segala pekerjaan di dunia itu dengan niat semata-mata karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, untuk pemikiran pendidikan Islam tentang integrasi ilmu dan amal ini, Kiai Haji Ahmad Dahlan sendiri mencontohkan pengamalan dari integrasi ilmu dan amal ketika beliau ini mengajarkan ilmu Al-Quran kepada peserta didiknya. Saat itu Kiai Haji Ahmad Dahlan mengajarkan Al-Quran di surah Al-Ma'un ayat 1-7. Setelah Ahmad Dahlan mengajarkan tentang surah Al-Ma'un ayat 1-7 ini, beliau itu langsung mengajak para muridnya untuk praktek langsung atau mengamalkan ilmu yang telah beliau ajarkan. Beliau mengajak para muridnya untuk pergi ke pasar, mencari para pengemis dan juga anak-anak yatim. Para pengemis dan anak-anak yatim ini kemudian beliau ajak ke masjid untuk dimandikan dan diganti pakaiannya dengan pakaian yang lebih baik. Nah, aktivitas ini beliau dan murid-muridnya lakukan selama beberapa hari. Untuk apa?
Maksud dari Kiai Haji Ahmad Dahlan ini untuk menanamkan sifat dermawan dan juga sifat peduli terhadap lingkungan sosial terhadap peserta didiknya. Karena Kiai Haji Ahmad Dahlan ini beranggapan bahwa ilmu dan juga amal ini adalah satu kesatuan yang seharusnya memang tidak bisa dipisahkan dalam praktik pendidikan. Peserta didik kan dituntut untuk mengaplikasikan ilmu-ilmu yang telah dimiliki dalam kehidupan sehari-harinya. Bukan hanya duduk di kelas dan juga diam sekadar memperhatikan gurunya. Karena dalam ajaran Islam sendiri, para pemeluknya ini diberikan kewajiban untuk mencari ilmu setinggi-tingginya. Nah, setelah punya ilmu yang tinggi, ilmu yang banyak, manusia ini juga masih diberikan kewajiban lagi untuk mengamalkan dalam bentuk karya-karya nyata. Nah, konsep pendidikan yang seperti ini yang kemudian diterapkan oleh Kiai Haji Ahmad Dahlan pada pendidikan, terutama di lembaga-lembaga pendidikan Muhammadiyah. Kemudian yang selanjutnya adalah pemikiran pendidikan Islam Kiai Haji Ahmad Dahlan tentang integrasi ilmu agama dan juga ilmu umum. Karena menurut Kiai Haji Ahmad Dahlan, pendidikan yang baik itu adalah pendidikan yang sesuai dan juga dapat menyesuaikan dengan tuntutan zaman. Nah, salah satu pemikiran dari Ahmad Dahlan ini menggunakan pendekatan self-corrective, yakni dengan melihat bahwa saat itu pendidikan tradisional di Indonesia terlalu menitik beratkan kepada pendidikan di aspek spiritual saja. Nah, hal seperti ini kan beliau anggap sebagai salah satu penyebab dari tidak berkembangnya Islam saat itu. Sementara di lain sisi, kelompok-kelompok lain itu telah mengalami kemajuan di berbagai bidang. Nah, untuk pemecahan ataupun solusi dari persoalan ini pada zaman itu, Kiai Haji Ahmad Dahlan membangun sekolah pertamanya yang saat itu didirikan oleh Muhammadiyah adalah Hizmet Quran, sekolah-sekolah ala Belanda yang beliau dirikan di Yogyakarta pada tahun 1926. Nah, di sekolah ini mengkolaborasikan antara ilmu agama dan juga ilmu pengetahuan umum melalui kurikulum pembelajarannya yang berupa bahasa Arab, kemudian ada tasawuf, fikih, tajwid, bahasa Inggris, ilmu membaca, menulis, dan sebagainya. Nah, dengan konsep pendidikan seperti ini, Ahmad Dahlan dan juga orang tua dari peserta didik ini mengharapkan agar putra-putrinya memiliki wawasan yang lebih luas lagi, yang tentunya sesuai dengan perkembangan zaman dan dapat mengintegrasikan antara ilmu agama ke dalam ilmu pengetahuan umum. Salah satu lulusan beliau yang berhasil itu adalah HM Sujak, yang pada saat itu punya inisiatif setelah lulus itu untuk menyediakan pelayanan kesehatan bagi kaum duafa berupa klinik dan poliklinik yang bernama PKU atau Penolong Kesengsaraan Umum di Yogyakarta. Kemudian PKU ini diresmikan oleh Belanda pada tahun 1936. Nah, dari contoh di atas kan kita dapat ketahui betapa pentingnya pendidikan akal dengan pengetahuan umum dan pengetahuan agama. Keberhasilan dari Kiai Haji Ahmad Dahlan dalam merealisasikan gagasannya tentang integrasi ilmu agama dan juga ilmu pengetahuan umum bisa kita lihat dari salah satu lulusannya tadi, HM Sujak, yang tidak hanya berfokus pada keilmuannya tentang kesehatan, namun juga punya rasa peduli terhadap sesama yang merupakan hasil output dari ilmu agama yang beliau pelajari. Kemudian yang ketiga, pemikiran pendidikan Islam Ahmad Dahlan adalah tentang kebebasan dalam berpikir. Kiai Haji Ahmad Dahlan itu menegaskan bahwa salah satu penyebab utama dari kemunduran Islam itu adalah kejumutan pemikiran yang dimiliki oleh umat serta cara pandang yang salah terhadap masa yang akan datang. Nah, oleh karenanya kebebasan dalam berpikir ini menjadi atribut yang penting untuk pedoman manusia dalam segala perbuatan dan pola pikirnya. Dengan artian kebebasan berpikir ini adalah suatu usaha untuk mencapai pengetahuan yang dengan pengetahuan ini manusia pastinya lebih siap dan juga lebih terbekali untuk menunaikan tugas kekhalifahannya di bumi.
Namun teman-teman sekalian, meskipun manusia ini diberikan kebebasan untuk berpikir, Ahmad Dahlan tetap mewanti-wanti terhadap kebebasan berpikir ini tetap memiliki sifat relatif dan juga memiliki batasan serta tetap terikat, karena sejatinya kebenaran yang mutlak itu kan hanya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan dengan kesadaran akan batasan-batasan dan juga kerelatifan dari manusia ini, seseorang itu harusnya punya rasa lapang dada dalam menerima dan juga mendengarkan suatu kebenaran dari orang lain. Nah, dengan kebebasan berpikir, seseorang tentunya akan mampu untuk mengembangkan penalaran yang dimilikinya, sehingga bisa mengembangkan lebih baik lagi, kemudian memberikan penjelasan, serta dapat menjabarkan ajaran dan juga teori-teori agar dapat terhindar dari sifat yang namanya itu sifat taklid atau ikut-ikutan tanpa mengetahui dalilnya. Kemudian yang terakhir, pemikiran pendidikan Islam dari Kiai Haji Ahmad Dahlan itu adalah tentang pembentukan karakter. Sebagai contohnya, dari usaha untuk membentuk karakter ini, di tahun 1910 Kiai Haji Ahmad Dahlan itu pernah mengajarkan pendidikan agama Islam pada para calon-calon guru yang ada di Quake School, Yogyakarta. Beliau ini memiliki harapan atas materi-materi keagamaan yang beliau sampaikan kepada para calon-calon guru ini agar dapat menambah dan juga memperluas khazanah wawasan keislaman kepada mereka. Selain itu, para calon guru ini juga diharapkan dapat mempercepat transmisi ide-ide dari Ahmad Dahlan, karena pada praktik secara langsungnya nanti para calon guru inilah yang akan mengajarkan ilmu-ilmu pada peserta didik sebagai calon generasi penerus. Tentunya para guru ini yang akan menjadi orang yang memiliki pengaruh yang besar terhadap peserta didiknya, dengan artian peserta didik akan memiliki akhlak dan juga perilaku yang baik tergantung pada bagaimana seorang guru mendidiknya. Nah, oleh karena itu teman-teman sekalian, pentingnya pembentukan karakter menurut Kiai Haji Ahmad Dahlan ini meliputi dari pendidikan akhlak atau moral serta budi pekerti yang senantiasa ini berkaitan dengan diri manusia, dan juga akhlak yang akan mengarahkan perilaku manusia. Apabila akhlak ini baik dengan mengikuti segala aturan Islam, maka akan baik pula perilaku yang akan dilakukan oleh setiap manusia di segala aspek kehidupan. Begitupun sebaliknya, sebagaimana Allah jelaskan dalam Al-Quran Surah Al-Isra ayat 9, yang memiliki makna bahwa setiap tingkah laku dan juga perbuatan manusia ini harus senantiasa berpedoman pada Al-Quran dan juga ajaran Islam, agar dapat mencapai kebahagiaan di dunia dan juga kebahagiaan di akhirat. Baik, mungkin cukup sekian presentasi yang dapat kami sampaikan. Kami ucapkan maaf yang sebesar-besarnya apabila kami dari kelompok 9 masih banyak kekurangan atas penyampaian materi mengenai pemikiran pendidikan Islam dari Kiai Haji Ahmad Dahlan. Dan juga kami ucapkan terima kasih yang teramat banyak kepada teman-teman sekalian yang telah menyimak secara seksama penjelasan dari kelompok kami. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.